Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya, ini suara generasi milenial semua ini. Oke Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya percaya kita semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala bashi. Kura barata kala barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala bashi. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashi. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji, kami mau sembah-Mu. Haleluya. Shabbat Hashem. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan mengundang setiap kami untuk hadir di rumah Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa, dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Biarlah urapan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan,
Engkau lingkupi Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh darah Yesus. Jikalau panah-panah api si jahat, penghulu-penghulu di udara Tuhan yang ingin Tuhan mencuri konsentrasi kami ya Bapa, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kami dipuaskan Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan mengalami persoalan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Bagi yang berbeban berat, kami percaya Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bisa berada Tuhan di tempat ini. Kami bisa Tuhan bersekutu Tuhan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan rindu untuk memberkati kami. Tuhan rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam pujian penyembahan yang akan kami Tuhan bawakan ya Bapa. Biarlah pita suara yang Tuhan berikan ya Bapa, kami mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau kirimkan Tuhan malaikat pemuji penyembah-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan dan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Kita adalah orang yang luar biasa. Amin. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
semangat lagi? Amin. Lebih bersuka cita lagi? Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ayo katakan kedua tangan kita. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan lebih sungguh-sungguh, ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yes! Semangat Tuhan! Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Ini waktunya Tuhan, kami akan memberi Tuhan yang terbaik ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang akan memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu
kalabu syakalabasya. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pejam mata kita, jangan melihat kanan dan ke kiri. Angkat kedua tangan kita, berserahlah kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan, kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Jangan sekalipun Tuhan meninggalkan kami, Tuhan. Kalau kami yang menjauh daripada Engkau, curahkan kasih mula-mulamu Tuhan bagi kami, Tuhan. Kami mau renungin kembali Tuhan, dahulu kala Tuhan, gimana kami Tuhan mengenal Engkau, Tuhan. Dan kami mau menikmati Tuhan yang dahulu Tuhan, yang kami hilang Tuhan, kasih itu Tuhan. Dan kami mau cari kembali ya Bapa. Dan kami percaya dan kami yakin Tuhan, tempat ini Tuhan adalah tempat yang tepat Tuhan untuk kami mendapatkannya ya Bapa. Mari kita bangun roh kita bersama-sama. Shikila la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la la percaya hanya
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Harata karana basikirana basyakara baharata karana basikirana basyak. Kuriala barata karana basyakara bayara 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 bayara. Homa sikirana basyakara bayara barata karana basikirana. Himma sikirana karana basyakara bayara bayara bayara. Jesus, Jesus. Jangan ada yang diam, jangan ada yang diam. Semua memuji menyembah Tuhan. Semua bermasmur buat Tuhan. Harata karana basyakara bayara 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 bayara. Hormati sikirana bayara basikirana basyakara. Himma sikirana bayara 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 bayara. Himma sikirana basyakara. Yes. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Kami boleh merasakan sorga hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Kami boleh lebih lagi diberkati melalui firman-Mu. Kami percaya Engkau yang adalah sumber berkat akan selalu memberkati kami. Persiapkan kami semua Bapak, sehingga kami boleh menerima perbendaharaan sorgawi yang baru untuk kami bawa pulang. Roh Kudus ajarkan kami. Roh Kudus berikan pengertian buat kami. Bahkan jangan biarkan firman itu tidak bertumbuh, tapi izinkan firman yang kami dengar hidup di dalam kami. Kami menjadi pelaku firman oleh karena kekuatan Roh Kudus. Dan kami tetap Kau dapati setia sampai Engkau datang yang kali kedua. Bapak, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan isi hati-Mu. Berikan perkataan sederhana tapi penuh dengan kuasa sorga, sehingga terjadi pembaharuan pada kami, pribadi lepas pribadi. Kami semakin diperbarui menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, dan semakin segambar dengan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berbicaralah, berbicaralah. Kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk benarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa hari ini saya boleh ada di tempat ini untuk membagikan firman dari Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita akan diberikan pewahyuan baru. Dan sebenarnya saya sudah ada 3 materi khotbah, gitu ya, 3 materi khotbah di minggu-minggu kemarin itu. Roh Kudus berbicara dengan saya dengan beberapa perenungan firman. Tetapi ternyata ini yang harus disampaikan dari 3 materi yang sudah saya persiapkan. Dan saya percaya dan yakin dan sangat amat terlalu yakin bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua. Pagi ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu akan diberkati. Puji Tuhan. Siapa yang mau masuk surga? Haleluya. Saya juga mau masuk surga ya. Tujuan kita ikut Kristus Yesus karena kita mau masuk surga. Amin. Kalau berbuat baik, kita sudah diajarkan dari sekolah tentang budi pekerti. Kalau sekarang istilahnya PPKN, ya. Kalau zaman dulu PMP, ya.
Kalau masih sekolah zaman dulu tuh angkatan lama PMP, Pendidikan Moral Pancasila gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya budi pekerti, nggak ada yang namanya PPKM. Kalau sekarang ada budi pekerti, ada PPKM. Jadi memang pada dasarnya kita sudah dilatih, dididik, diajar dari kita sejak kecil untuk menjadi baik. Tetapi ketika kita menjadi baik, kita belum tentu mengenal yang namanya kebenaran. Hari ini kita akan dituntun, dipimpin oleh sang kebenaran itu, oleh kebenaran itu, oleh pribadi kebenaran itu, yang hanya satu-satunya yang akan mengajarkan kita tentang perumpamaan kerajaan sorga. Nanti kita akan lihat, kita akan renungkan, fokus, jangan sampai tertinggal ayat, karena saya percaya kita semua nanti pulang akan mengerti kehendaknya Tuhan. Bukan hanya mengerti, tapi melakukan. Yang mau katakan amin? Oke, kita buka dulu langsung ya. Kita buka Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, Matius 25 ayat 1. Kita langsung saja. Biar waktunya tidak sia-sia, tapi waktunya berkualitas. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi tema khotbah hari ini adalah berjaga-jaga. Ya, tema khotbah hari ini berjaga-jaga, dan kita lihat pada waktu itu. Jadi ada waktu, ada satu timing gitu ya. Kita tidak mengatakan waktu yang pasti Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan Yesus berkata pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata pada waktu itu. Jadi ada certain timing, ada titik waktu di mana hal kerajaan sorga seumpama, baru diteruskan. Ya, jadi ada waktu di mana nanti kita bisa melihat tanda-tandanya bahwa kerajaan sorga itu akan datang. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya tidak ada dusta di mulut Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Pada waktu itu, ya, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. 10 gadis mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Bukan duduk, bukan berdiam, tapi pergi. Kalau dalam kata pergi ini berarti kita yang mengejar, kita yang datang kepada mempelai Kristus. Ya. Tuh, anak kecil aja senang dia tuh. Wah, senang banget dia dengar firman, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa dia pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nanti kita akan belajar lebih lagi apa yang dimaksud di sini. Ayat 2 dikatakan begini. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Ya. Jadi ada gadis, tapi 5 bodoh, 5 bijak. Ada satu kata yang berlawanan, yaitu bodoh dan bijak. Untuk lebih jelas definisi bodoh dan bijak, kita lihat lagi di ayat 3. Coba lihat di ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Artinya begini, definisi bijak dan bodoh, ya, bijak dan bodoh di sini. Yang bijak dia bawa pelita tapi bawa ekstra minyak. Ada minyak ekstra di buli-buli mereka. Tapi yang bodoh dia bawa pelita. Pelitanya tentu ada minyak karena pelita itu menyala. Tapi dia tidak bawa minyak cadangan. Ya. Nah, apa maksud yang Tuhan Yesus bicara tentang gadis, minyak, dan mempelai? Oke. Gadis ini adalah mewakili gerejanya. Mempelai Kristus adalah gerejanya. Di dalam gereja itu bukan berarti gedung. Gereja dalam bahasa Yunani eklesia itu berarti sekumpulan orang percaya. Jadi ketika orang percaya berkumpul, itu namanya eklesia yang diterjemahkan menjadi gereja.
Jadi gereja bukan gedung. Gereja bukan gedung mewah dengan sarpras, sarana prasarana yang mewah. Tapi gereja dimanapun kita berada, mau di taman, mau di pantai, mau di rumah, mau di gedung, di sebuah tempat, di mana orang percaya berkumpul, itulah gereja. Oke? Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang gadis yang mewakili gereja, berarti ada kita. Kenapa kita berkumpul? Kita yang adalah orang percaya berkumpul. Berarti gadis di sini mewakili gereja dan juga berarti buat kita. Yang mengerti katakan yes. Oke. Nah, gadis bijaksana dia bawa pelita, tapi dia bawa minyak cadangan. Kalau gadis bodoh dia bawa pelita, tapi nggak bawa minyak cadangan. Kalau ada pelita berarti ada nyala api, ada sinar, ada cahaya untuk menyongsong mempelai Kristus. Untuk menyongsong mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Kita ini dianggap mempelai wanita. Dan Yesus adalah mempelai pria. Sehingga nantinya kita akan bersatu bersama Yesus di rumah Bapa dalam satu komitmen pernikahan. Komitmen pernikahan di dalam kekristenan, yaitu sehidup semati. Hanya bisa nyawa yang memisahkan. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi tidak ada yang memisahkan hubungan pernikahan kita, ikatan pernikahan kita dengan Yesus. Kita akan selama-lamanya hidup kekal bersama dengan mempelai pria, yaitu Yesus selama-lamanya. Yang mau katakan amin. Tidak ada maut lagi, tidak ada maut yang memisahkan kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kategori bijak dan bodoh gara-gara minyak? Gara-gara minyak cadangan. Minyak itu menggambarkan apa? Oke. Pelita itu terdiri dari 3 komponen penting, yaitu penampungan minyak, tempat minyak, kompartemen tempat minyak, ada sumbu, ada api. Oke? Nah, pelita ini untuk membuat cahaya, apinya menyala. Ini pelita. Tetapi pertanyaannya sekarang, apa prosesnya? Kenapa cuma gara-gara minyak lalu dikatakan bodoh dan bijak? Saya butuh perenungan dalam tentang hal ini. Saya masih belum mengerti betul, dan puji Tuhan kemarin Roh Kudus ajarkan. Saya baru mengerti apa itu. Sekarang saya tanya, di sini ada yang belum pernah melihat lilin? Kalau belum, nanti saya belikan lilin 10 biji. Puji Tuhan sudah ya, pernah melihat lilin ya. Sekarang saya mau tanya, kalau lilin dinyalakan dalam waktu yang lama, tetap seperti itu atau jadi pendek? Nah, terus pertanyaannya, lilin di bagian atas yang terbakar, itu jadi cair apa masih padat? Jadi cair. Cair itu meleleh atau diam di tempat situ? Meleleh. Otomatis karena dia meleleh, lama-lama pendek ya. Tapi lelehannya jadi numpuk ya, jadi banyak gitu ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Oke, badan lilinnya dia jadi pendek, jadi mencair. Tapi saya mau tanya, sumbunya apakah tetap masih panjang, terus melayang-layang gitu? Begini mungkin seperti api, seperti ular sendok gitu, atau jatuh ke bawah, apinya ke bawah-bawah gitu. Sumbunya, saya mau tanya sumbunya. Sumbunya habis. Sumbunya habis. Benar ya? Benar ya? Sumbunya habis ya? Coba sekarang pikirkan kompor. Saya tidak tahu di sini generasinya sudah pernah pakai kompor sumbu atau belum. Kalau saya masih setrikanya pakai arang. Tahu ya? Arangnya dikipas-kipas sudah panas, taruh di setrika, baru kita bisa nyetrika tuh. Zaman saya dulu. Gitu. Ada gambar ayam jagonya di depan gitu ya. Jadi saya makanya kalau dulu tuh kompornya aja kita masih pakai kayu, ditiup-tiup. Zaman dulu saya. Terus meningkat perkembangan teknologi, ada kompor pakai sumbu banyak, itu namanya kompor apa ya? Pokoknya ada kompor pakai sumbu, sumbunya bisa diputer-puter. Nanti sumbunya kalau sudah kebakar gitu ya, dia jadi hitam. Lama-lama habis, nah terus di apa? Kompor apa? Hah? Kompor sumbu. Oh iya. Dulu nggak ada kok, nggak ada merek kok. Dulu nggak ada merek kok. Ya dulu belum ada merek kok. Kalau sekarang ada kok. Kalau dulu belum ada kok mereknya. Jadi
Kompor itu kalau sumbunya, kalau apinya sudah nggak biru, apinya sudah kecil, mau nggak mau kita potong sumbunya, kita naikin lagi. Itu proses lampu zaman dulu yang menggunakan minyak dan sumbu. Ya, zaman dulu nggak ada gas, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apalagi listrik PLN. Ya, Albert Einstein belum ada pada saat itu, belum lahir. Jadi otomatis masih pakai produk zaman dulu, teknologi zaman dulu. Gadis bijak, dia harus menjaga api itu tetap menyala. Dan dia harus tetap menjaga ketika sumbunya habis, gitu ya. Nah itu harus dinaikin lagi. Sehingga api itu tidak mengecil, bahkan api itu mungkin mati. Gadis bijak tetap menjaga pelitanya tetap menyala. Dia tidak membiarkan apinya mengecil, dia tidak membiarkan bahkan apinya mati. Otomatis ketika kita naikkan, dia juga butuh minyak, karena semakin lama waktunya dibakar, semakin habis sumbunya, semakin banyak minyaknya. Jadi api, sumbu, dan minyak itu berhubungan. Seperti lilin tadi. Lilin dibakar, sumbunya akan habis. Tapi semakin banyak minyak yang dibutuhkan, sehingga banyak yang meleleh. Dan semakin lama dibakar, lilin itu akan semakin pendek. Artinya butuh lilin lagi ekstra untuk membuat sinar itu tetap menyala. Untuk membuat api lilin itu tetap menyala. Ada continuation, ada berkelanjutan, ada penjagaan, sehingga api lilin, sinar cahaya lilin harus tetap menyala. Begitupun pelita. Sumbunya harus dipotong supaya tetap jadi sumbu baru yang menyala, minyaknya tetap ditambah. Inilah kategori bodoh dan bijak. Banyak orang yang ke gereja, banyak orang yang ke menara doa, banyak orang yang mendengarkan firman, bahkan memberitakan firman, tetapi tidak menjaga apinya tetap menyala. Karena ada satu kondisi di mana apinya akan mengecil, dan ada satu kondisi sumbunya menghitam, bahkan habis tidak ada api lagi. Tapi gadis bijak, dia tetap menjaga pelita itu supaya apinya menyala. Paham ya sampai di sini ya? Makanya ada kategori bijak dan bodoh. Minyak ini melambangkan Roh Kudus. Banyak orang memperkatakan saya penuh dengan Roh Kudus. Lalu terkesan terlihat menghasilkan buah Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, apakah benar mereka mempunyai minyak di buli-buli mereka? Apakah benar minyak yang mereka katakan mereka bawa bisa mempertahankan nyala api itu? Jadi itu nanti terlihat bagaimana anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa saya cinta Yesus. Gadis yang benar-benar cinta Yesus, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Yesus. Ya, makanya si gadis bijak, dia bukan hanya bawa pelita, tapi dia bawa ekstra minyak di buli-buli mereka. Jadi paham ya? Orang-orang yang mengasihi Yesus, dia tidak akan membiarkan apinya padam. Api ini melambangkan kasih mula-mula. Api ini menggambarkan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita menjaga api itu tetap menyala. Bagaimana kita menjaga kasih mula-mula itu tetap ada. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya cinta Yesus. Ya di sini. Begitu keluar, bantai orang. Masuk gereja, saya cinta Yesus, haleluya. Ini adalah masalah yang saya banyak melihat di luar sana. Bahwa ketika di gereja menjadi orang kudus, ketika dia keluar dari gereja menjadi orang kudis. Makanya jadilah tahir. Ya, Tuhan bilang gitu ya. Kalau nanti baca Alkitab ada perkataan gini, jadilah tahir. Lalu diteruskan, jangan berbuat dosa lagi. Tapi ada juga Tuhan katakan, jadilah sembuh. Jadi beda, ada dua kondisi dalam sakit penyakit. Saya tidak bilang sakit penyakit secara fisik, tapi sakit penyakit ini bisa sakit penyakit secara hati, sakit penyakit secara mental, sakit penyakit secara pikiran, yang tidak terlihat.
Kalau sakit penyakit secara fisik bisa dilihat, panggil ke dokter, selesai. Atau mungkin ada tahap recovery. Tapi kalau sakit penyakit yang tidak terlihat, ini bahaya. Kenapa? Dokter aja nggak bisa melihat, manusia nggak bisa melihat. Jadi penting untuk jaga api, jaga hubungan. Dari hal ini kita belajar satu topik. Katakan kiri kanan, jadilah bijak. Ya. Kita lanjut ya, kita belajar yang lain. Ayat 5 dikatakan begini. Jadi mereka sudah siap-siap nih, gadis, gerejanya, kita sudah siap-siap. Bawa pelita, ada yang bawa minyak cadangan, ada yang nggak bawa minyak cadangan. Lalu tanda-tandanya makanya dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu. Waktu yang gimana Tuhan? Tanda-tandanya gimana Tuhan? Tuhan bilang gini di ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semuanya lalu tidur, gitu ya. Jadi semua gereja ini tertidur. Gereja ini ngantuk. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang, gitu ya. Dari dulu sampai sekarang, kedatangan Tuhan Yesus sudah diberitakan. Tapi kok nggak datang-datang ya? Ya, mungkin ada beberapa orang yang berlogika tinggi. Salah satunya saya orang teknik. Saya logikanya tinggi sekali. Sering mempertanyakan itu. Dulu, kalau sekarang beda, saya bersiap. Kalau dulu saya sering pertanyakan, kapan Tuhan Yesus datang? Dari dulu sampai sekarang ngomongnya Tuhan Yesus datang. Tapi nggak datang-datang. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang pada waktu itu, udah dikasih tanda. Pada waktu itu, Tuhan nggak bilang, oh tanggal segini, tahun segini, enggak. Tapi pada waktu itu, gereja akan tertidur semua. Dalam sejarah gereja tertidur semua seluruh dunia karena COVID. Benar? Benar atau benar? Benar, ya. Berarti Tuhan sudah kasih tahu indikatornya. Pada waktu itu, seluruh dunia loh ini. Bukan Indonesia, bukan Amerika, tapi seluruh dunia loh gereja tertidur. Tiba-tiba gereja hilang dari dataran bumi. Pup! Semua online. Takut virus Pak? Online. Aduh Pak, takut Pak? Online. Gereja tertidur. Perhatikan di sini, gereja artinya apa? Sekumpulan orang percaya. Benar? Pada saat pandemi tidak ada namanya kumpul-kumpul. Benar atau benar? Benar ya? Tidak ada kumpul-kumpul loh, artinya tidak ada gereja loh, tidak ada sekumpulan orang percaya, tidak boleh kumpul kok pandemi. Jadi tandanya sudah jelas, Tuhan bilang pada waktu itu. Ini sudah terjadi. Mengantuklah semua, mereka tertidur. Lanjut, di ayat 6. Dikatakan begini. Ya. Waktu tengah malam, puji Tuhan. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Artinya gini, Tuhan Yesus pasti datang. Siapa yang percaya Tuhan Yesus akan datang? Saya percaya. Tuhan Yesus pasti datang. Dia tidak akan membiarkan kita jadi yatim piatu. Dia akan jemput kita. Yang mau katakan amin? Tapi perhatikan di sini. Waktu tengah malam. Saya perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Waktu tengah malam. Kalau tengah malam biasanya ngapain kita? Tidur. Lagi nyenyak-nyenyaknya nggak itu? Kecuali yang shift malam ya. Mungkin lagi kerja. Saya kerja Pak. Oh iya beda. Tapi kebanyakan tengah malam itu kita lagi istirahat. Betul? Tengah malam itu kita lagi terlelap. Ya. Tapi di saat itulah Tuhan Yesus datang. Mempelai pria datang. Songsonglah dia, sambutlah dia. Ini Yesus yang bercerita nih, jadi jangan main-main ya, ini Tuhan Yesus yang bercerita. Lanjut di ayat 7. Perhatikan di sini. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Nah disinilah sumbu yang sudah hitam dipotong gitu ya, dinaikin ganti sumbu baru. Api yang kecil gitu ya, dibereskan sama dia. Minyaknya mungkin kurang karena tadi tertidur. Ya, minyaknya udah mulai berkurang kan tidur, gak ada ngisi minyak tidur.
Benar nggak? Kan gerejanya online, katanya kalau online Pak, aduh hadiratnya kuat Pak kalau online Pak. Wah ya, luar biasa. Online-nya sambil goreng, waduh Pak, kuat banget Pak. Ada yang sambil begini, nonton TV sebelah, nonton handphone sebelah. Wah kuat Pak, luar biasa sampai nangis Pak. Nangisnya lihat sinetron, bukan lihat ini. Karena online itu tidak salah. Tapi untuk menghadiri ibadah online itu butuh kedewasaan rohani. Saya tidak yakin dan percaya ketika pengkhotbahnya atau pemuji penyembahnya bilang, ayo kita bangkit berdiri melalui handphone nih, kita ikut bangkit berdiri. Nggak mungkin. Mungkin kita lagi duduk. Puji Tuhan, haleluya. Online. Memang terkadang saya dengar kata-kata yang begitu, tapi saya hanya tertawa saja karena Tuhan yang lebih tahu, bukan saya. Saya tidak boleh menghakimi, tapi Tuhan tahu. Jadi, karena tertidur, minyaknya menurun, apinya tetap nyala, kan gitu ya. Kan masih dipertahankan, walaupun tadi jadi ada yang kecil gitu ya, ada yang kecil. Tapi petugas gereja saya rasa nggak bisa offline pada saat itu, karena petugas gereja harus melayani. Orang-orang suku Lewi yang terpilih untuk melayani mesbah pada saat itu, pada saat pandemi tidak bisa off. Kita harus melayani online. Kita harus ibadah. Tapi bagi yang lain nih, gadis-gadis yang lain, mempelai Kristus yang lain kan kasihan pada saat itu. Mau ibadah gak bisa ibadah karena pandemi. Nah, mereka bereskan pelita. Karena sudah tahu, wah Tuhan Yesus sudah mau datang loh. Tanda-tandanya sudah jelas loh. Ya bereskan pelita. Lalu dikatakan di sini, di ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijak, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Gitu. Ya, tetapi apa yang dijawab sama gadis bijak di ayat 9? Dia bilang begini, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Maksudnya apa? Saya sudah bilang tadi, ketika kita menjaga pelita untuk menyala dalam menyongsong mempelai Kristus dengan minyak cadangan, itu berbicara tentang hubungan. Hubungan kita dengan Yesus harus tetap menyala. Jangan biarkan sumbunya hitam, sumbunya habis, lampunya kecil, bahkan mati. Karena akan ada saatnya itu. Dalam proses pelayanan, dalam proses kehidupan, pasti ada waktunya terkadang kita lemah. Ingat, roh penurut, daging lemah. Terkadang kita ada gesekan dengan sesama pelayan. Terkadang kita ada gesekan dengan anggota keluarga. Terkadang kita ada masalah dengan keuangan. Lalu di situ mulai apinya mengecil. Ya. Dan itu kalau nggak dijaga, itu bisa mati, sumbunya kebakar, habis. Jadi, kalau sumbunya kita buat baru, kita juga butuh minyak yang ditambah untuk membuat nyala itu tetap menyala besar. Karena nyala besar butuh minyak banyak. Benar ya? Ya dong, kalau nyalanya besar minyaknya harus banyak kan? Kan dia sedot minyak, karena kan lampu itu nyala mengambil dari minyak. Minyaknya harus banyak, ada cadangan minyak. Nah, hubungan itu tidak bisa dipinjamkan. Tidak bisa kita pinjamkan. Kita bisa bagikan, tapi tidak bisa dipinjamkan. Artinya begini, ketika kita punya hubungan dengan Yesus, itu berarti pribadi lepas pribadi. Makanya 10 gadis bijak, 10-10-nya membawa pelita. Bukan satu pelita untuk 2 orang. Tapi 1 gadis, 1 pelita. Artinya hubungan pribadi lepas pribadi dengan Yesus itu terjadi melalui gambaran pewahyuan pelita ini. Keselamatan itu nggak bisa rame-rame. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Pernikahan di Kristenan itu diajarkan untuk 1 pria dengan 1 wanita. Bukan 1 pria 2 wanita, atau wanita dengan wanita, atau pria dengan pria. Tapi yang jelas 1 pria, 1 wanita. Semua gadis mempunyai pelita. Semua gadis mempunyai hubungan kasih, hubungan akrab, hubungan intim, hubungan kedekatan dengan mempelai pria, yaitu Yesus. Dan itu tidak bisa dibagikan. Makanya ketika 5 gadis bodoh bilang, bagi dong minyaknya.
Gadis bijak bilang, enggak dong, enggak bisa. Hubungan itu tidak bisa dipinjamkan. Hubungan itu adalah pribadi lepas pribadi. Jadi jelas di sini Tuhan mau bicara jaga hubungan. Kalau tadi jadilah bijak, yang kedua jaga hubungan. Pastikan api tetap menyala. Jadi tugas kita sekarang apa? Kita pastikan keluarga kita, saudara kita, teman sepelayanan kita, rekan-rekan sekerja Allah untuk mempunyai minyak di buli-buli mereka. Selagi ada waktu. Oke, selagi ada waktu. Ya. Lanjut di ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ini si 5 gadis bodoh nih, lagi pergi. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, katakan siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ada hal yang saya renungkan dari ayat ini. Kedatangan Tuhan Yesus itu dibagi 2 tahap. Tahap pertama, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tahap kedua, Tuhan Yesus datang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Ya. Nanti saya buka natsnya untuk yang di awan-awan dulu, karena kita nanti kalau sudah sampai di level yang awan-awan, kita pasti ikut bersama Tuhan Yesus di kaki Bukit Zaitun. Itu namanya Harmagedon. Nah, kemarin saya dapat pertanyaan juga dari guru Komrayon. Ada yang bertanya gitu, di mana malaikat saat Harmagedon terjadi, di mana malaikat saat 1000 tahun damai. Mereka bertanya dan akhirnya saya berikan masukan berdasarkan Alkitab. Karena ada murid yang bertanya dan gak bisa jawab mereka. Jadi mereka eskalasikan ke grup guru-guru kom. Ya ada jawab. Tapi kita gak akan bahas ke situ, itu terlalu jauh. Kita bahas yang sekarang, bagaimana cara hidup kita. Supaya kita mencapai pencapaian hidup kita, yaitu keselamatan. Pada saat mempelai pria datang, yaitu Yesus di awan-awan datang, tidak ada penundaan. Kita langsung dijemput dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dalam ikatan pernikahan. Artinya jadi satu dengan Yesus. Kalau pernikahan Kristen gitu ya, kalian bukan menjadi 2 tapi menjadi 1 gitu kan ya. Kita menjadi satu dengan Yesus selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi jelas di sini, barang siapa yang siap sedia. Barang siapa yang siap sedia. Ketika Tuhan Yesus datang, tidak ada penundaan, kita langsung berangkat. Jadi tanya kiri kanannya, kamu sudah siap belum? Tadi katanya mau masuk surga. Lah, ini saya kasih tahu nih berdasarkan Alkitab. Saya hanya menyampaikan ulang pesan Tuhan pada saat Tuhan Yesus ada di dunia. Karena Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, yaitu kita semua. Jadi hari ini Tuhan Yesus sayang sama kita, mau ingatkan kita, udah siap belum? Udah ada minyak di buli-buli belum? Sudah jaga sumbu belum? Sudah pastikan apinya nyala terus gak? Karena saatnya sekarang kita harus terbangun. Gitu, bukan tertidur lagi. Gereja sudah boleh ibadah. Tapi saya lihat nggak semuanya masih mau ibadah. Gitu. Ini penting nih, penting sekali. Karena apa? Saya mau sampaikan rasa sayangnya Tuhan Yesus sama kita. Jangan bilang, wah Bapak ini nyindir saya. Enggak, ini buat saya juga. Makanya setiap hari saya bilang sama anak-anak saya, yuk kita gereja. Yuk kita doa, yuk kita mesbah, yuk kita doa gereja yuk kita melayani. Kenapa? Karena saya udah tahu konteksnya, saya tidak mau ada yang tertinggal. Termasuk anak-anak rohani saya nggak mau. Jadi kalau bapak rohani ini agak bawel sedikit, itu karena sayang. Bukan karena kebencian atau kemarahan, enggak, sayang. Karena saya mau tuh kita keluarga besar nih ngumpul nanti di rumah Bapak di sorga, yang mau katakan amin. Ini loh, karena sayang, rasa sayang saya. Dan saya siap disalib. Artinya bukan sayang disalib, Yesus sudah disalib, tapi saya siap pikul salib. Mungkin ada orang-orang yang
yang mungkin gitu ya terkesan kok gimana, tapi saya siap. Memang hamba-hamba Tuhan harus dianiaya oleh karena kebenaran. Gitu. Karena itu memang udah destininya seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, kita harus jadi mempelai Kristus. Katakan kiri kanan, jadi mempelai Kristus. Ya, tadi jadilah bijak. Ya, yang kedua apa? Jadilah bijak. Yang kedua apa? Jaga hubungan. Ya, 5J ya soalnya ya. Jaga hubungan. Yang keempat, jadilah mempelai Kristus. Jadi yang ketiga ya. Nah, perhatikan lagi di sini. Ya, perhatikan lagi di sini di ayat 11. Dikatakan begini ayat 11. Ya, lanjut ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Oh, belum. Saya diingatkan Roh Kudus tentang Tuhan di angkasa. Oke, tadi saya bilang kedatangan Tuhan dibagi 2 tahap. Satu di awan-awan, satu dia turun dari sorga menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Disitulah terjadi peperangan Harmagedon. Oke, saya jelaskan ayat yang di awan-awan. Buka 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi ini semua firman ya. Gak ada saya beranalogi atau berlogika. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nanti kita balik ke Matius 25 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lanjut, ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Dalam awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi gini, waktu Tuhan Yesus nanti ada sangkakala besar berbunyi, tenet gitu ya. Terus Tuhan Yesus ada di awan-awan. Secara logika nggak masuk di akal. Kenapa? Bumi ini bulat. Kalau matahari terbit dari timur, berarti di sisi bumi yang lain itu barat, tenggelam. Benar apa benar? Secara logika, secara pengetahuan. Tapi ini dikatakan pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus bisa terlihat di bagian bumi paling timur dan di bagian bumi paling barat, serta bagian utara paling utara dan bagian selatan yang paling selatan. Ini luar biasa. Tidak akan bisa masuk dalam logika. Tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Pada saat Tuhan ada di angkasa, di awan-awan, yang mati dalam Tuhan, ya, yang mati dalam Tuhan itu akan bangkit lebih dahulu. Bangkit dalam tubuh kemuliaan. Nah, kita yang masih hidup diubahkan seketika dalam tubuh kemuliaan. Jadi kita tidak bisa mendahului yang mati dalam Tuhan. Yang mati dalam Tuhan itu prioritas. Dia lebih dahulu bangkit dengan tubuh kemuliaan, ya, bukan kayak zombie, film-film zombie gitu, bukan. Dia dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, dan kita diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Jadi berbahagia kita orang tua ketika kita diubahkan jadi tubuh kemuliaan, kita jadi muda lagi. Ya, Cek Ali jadi cantik. Cek Ali yang wow, handsome. Yentau, wah ganteng gitu ya. Jadi kita semua berubah jadi wow, gagah, keren dengan tubuh yang bersinar gitu. Dan itu kita terangkat. Kita terangkat menyongsong gitu ya. Pergi, tadi katakan pergi kan? Kita yang menyambut, bukan Tuhan yang turun. Kita yang pergi, kita menyambut Tuhan Yesus. Lalu seketika itu juga kita masuk ke perjamuan kawin anak domba, dimateraikan. Ya gitu ya, seakan-akan itu. Dimateraikan dalam pernikahan sorgawi gitu ya. Untuk jadi satu dengan dia selama-lamanya. Gitu. Terus bagaimana Pak dengan yang lain? Nah, baru masuk ke Matius 25 ayat 11 tadi. Bagaimana dengan, kan ini gak semuanya terangkat. Terus ada orang bilang, enggak lah Bapak jangan ngomong gitu. Itu perumpamaan Tuhan Yesus. Matius 25, 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh tidak menggambarkan setengahnya. Tapi itu, ini ada aliran di luar ya. Ada aliran di luar bilang begini. Tapi itu teguran, nasihat, tuntunan. Supaya kita bisa memilih. Jangan memilih jadi 5 gadis bijak, tapi jadi 5 gadis bodoh. Mohon maaf. Saya tidak sepakat dengan ajaran itu. Saya berdebat dengan banyak-banyak pengajar di situ.
Karena saya berpegang kepada firman Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan Yesus berbohong. Saya terlalu percaya firman Tuhan, apalagi apa yang Tuhan Yesus katakan, ya dan amin. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan beberapa kali, berarti itu akan terjadi. Dari mana Pak? Itu kan cuma 5 garis bijak, 5 garis bodoh. Oke, saya bukain natsnya. Sebelum ini, kita mundur di satu penulis, tapi Tuhan Yesus yang katakan. Matius 24 ayat 40. Jadi kalau saya sudah pelajari ini, dan Tuhan Yesus sudah berkatakan berulang kali, pasti terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan di bawah, dan yang lain akan ditinggalkan. Saya mau tanya, ada berapa? Yang di bawah berapa? Setengahnya atau 70% atau 30%? 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, setengahnya atau 30% atau 70%? Lanjut ayat 41. Lalu dikatakan begini, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Setengahnya atau sepertiga, seperempat? Ini berbicara tentang orang-orang yang sedang bekerja. Tadi ada 2 orang bekerja di ladang. Ada lagi dikatakan sini 2 orang perempuan memutar batu kilangan. Ini di dalam firman Tuhan. Berarti ini untuk kekristenan, bukan untuk orang non-Kristen. Ini untuk kita. Karena kita mendengar ayat ini di Alkitab, bukan di kitab suci yang lain. Artinya ini untuk kita. Kalau orang yang bekerja saja ada yang ditinggalkan, apalagi yang tidak bekerja untuk Tuhan. Saya tidak mengatakan semua harus jadi pelayan Tuhan. Bekerja itu bisa jadi pendoa syafaat di rumah. Bekerja itu bisa menjadi saksi melalui tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu bekerja buat Tuhan. Ya? Bukan berarti semua di sini harus pakai jas, jadi diaken semua. Enggak. Bekerja itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ini jelas. Lalu dilanjutkan di ayat 42 dibilang begini, kata Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus juga yang berfirman. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau kita punya gaya hidup untuk cinta Yesus, kita punya gaya hidup untuk menjaga pelita, itu tidak akan yang namanya keberatan. Karena gaya hidup kita seperti itu. Kita pergi kerja jauh ke Tanjung Uncang, rumah kita di Baloi, kita bilang aduh jauh, tapi karena gaya hidup, karena setiap hari bolak-balik, itu tidak akan terasa jauh. Benar ya? Kalau kita cinta Yesus, kita selalu memuji menyembah Dia, kita selalu ada di tempat Dia, kita selalu mengasihi Dia, kita selalu jaga api, kita selalu jaga sumbu, dan itu jadi lifestyle, tidak ada istilah keberatan. Apapun goncangan yang terjadi, ya itu kerjaan kita gitu, karena kita mengasihi Dia, kita tahu nanti mempelai pria saya datang. Makanya kita nggak tahu waktunya kapan, tapi kita terus berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga ini menjadi gaya hidup. Yang mau katakan amin. Ini penting nih, ini penting. Mulai sekarang masih ada waktu, kita jadikan gaya hidup. Jadi nggak ada istilah keberatan, nggak ada istilah aduh lupa, nggak ada begitu. Gaya hidup kita latih. Kita latih. Kembali lagi ke Matius 25 ayat 11, apa yang terjadi dengan yang tertinggal? Dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Gitu ya. Lalu ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Renungan yang keempat. Ketika gadis bijak memasuki pesta pernikahan, perjamuan kawin anak domba, pintu langsung ditutup. Dalam bahasa Chinese, bocuan, bokang tau. Bahasa Jawanya bilang no choice, nggak ada pilihan. Kasihan yang tertinggal. Karena habis itu Tuhan bilang, aku gak pernah kenal kamu. Pintu sudah ditutup. It is too late. Sudah terlalu terlambat. Makanya Tuhan sayang sama kita. Hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Dia mau kita berjaga-jaga. Dia mau kita jaga api. Dia mau kita jaga sumbu. Dia mau kita punya minyak ekstra di buli-buli kita.
Dia mau pada saat tengah malam nanti, mempelai pria datang, songsonglah dia, sambutlah dia, kita siap. Dia mau itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya. Jadi ini yang keempat. Jangan tertinggal. Oke? Dan selanjutnya dikatakan, yang terakhir di ayat 13 sama dengan perkataan Yesus di Matius 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hari ini kita belajar sesuatu, bahwa Tuhan mau kita menjadi bijak. Tuhan mau kita menjaga hubungan. Bahkan Tuhan mau kita jadi mempelai. Dan yang keempat, jangan sampai tertinggal. Yang kelima, berjaga-jagalah. Amin. Kita saksikan video berikut ini. Rapture, sedikit banyak gambaran apa yang terjadi nantinya. Suaranya mungkin. Suara audionya tolong. Yesus tampak di awan-awan ya, dengan sinar yang begitu terang, cahaya yang begitu luar biasa. Semua orang melihat ada cahaya Kristus yang luar biasa. Setelah yang mati darah Tuhan bangkit, kita yang masih tinggal akan diubahkan. Semua terangkat, masih ada yang tertinggal. Karena Tuhan Yesus juga pernah berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Visinya manusia, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tapi yang jelas, tubuh kita akan diperbaharui, diubahkan seketika menjadi tubuh kemuliaan.
disatukan dalam pernikahan sorgawi selama-lamanya. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi duka. Kita ada dalam sorga. Jadilah bijak agar kita semua siap menyambut mempelai pria. Tuhan Yesus segera datang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pemusik saya undang maju ke depan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan rasa sayangnya buat kita. Dia mau kita jangan sampai tertinggal. Dia mau kita supaya menjadi gadis bijak. Memang manusia punya free will, manusia punya kehendak bebas. Tetapi pastikan pilihan kita adalah menjadi 5 gadis bijak. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kasih Tuhan. Saya boleh merasakan Tuhan Yesus hadir tempat ini. Jadi pastikan kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Biarlah ini menjadi deklarasi kita. Katakan, ku berdoa. Berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman. Agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Mari kita nyanyikan, katakan, ku berdoa. Yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Mau siap sedia bagi Raja di saat hari Tuhan. Kita ulang dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, katakan. Tanda akhir zaman, agar ku
berjaga-jaga. Seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Lebih sungguh-sungguh katakan seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Masing-masing merenungkan, jangan lihat ke kanan dan ke kiri. Renungkan firman Tuhan pada pagi ini buat kita. Apakah selama ini kita menjaga api pelita kita? Apakah selama ini kita selalu punya minyak di buli-buli kita? Apakah selama ini kita selalu memperhatikan sumbu daripada pelita kita? Mungkin saat-saat ini apinya sudah mengecil. Mungkin saat-saat ini mungkin apinya sudah mulai hilang. Tetapi kiranya pastikan sebagai gadis bijak, agar pelita kita tetap menyala, hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga, kita lakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bersiap sedia untuk waktu yang tidak pernah terduga. Tapi tanda-tandanya sudah terlihat jelas. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berkata-kata. Tinggal bagaimana kita merespon apa yang Tuhan sudah sampaikan buat kita. Tuhan sayang kita. Tuhan Yesus mau kita semua menjadi 5 gadis bijak. Oleh sebab itu masing-masing berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan hikmat, berikan tuntunan, berikan pemeliharaan melalui Roh Kudus, sehingga kami semua menjadi gadis bijaksana. Gadis bijaksana yang siap menyongsong mempelai Kristus. Seperti anak darah. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu ada tuntunan Tuhan hari-hari ini
menjelang kedatangan-Mu yang kali kedua buat kami. Tidak lain dan tidak bukan karena Engkau cinta kami, Engkau sayang kami, Engkau ingatkan tentang kasih mula-mula kami kepadamu. Bapa, izinkan dengan cara-Mu yang ajaib, dengan penolong yang ajaib, dengan pertolongan Roh Kudus, kami semua menjadi gadis bijak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu lebih lagi, agar kami semua boleh menyongsong Engkau ketika Kau datang. Kami semua boleh ada dalam perjamuan kawin anak domba, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati agar firman ini menjadi benih firman yang subur di ruang tanah hati anak-anak-Mu Tuhan. Berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Mari kita persiapkan. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus ingin memberkati kita semua secara pribadi lepas pribadi. Kita ingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mati di kayu salib, menggantikan kita, menebus kita, mengalahkan maut untuk memberikan hidup buat kita. Oleh sebab itu, melalui perjamuan kudus, kita ingat akan Dia. Kita ingat akan kedatangan Dia untuk menyelamatkan kita. Tetapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus melihat diri kita masing-masing. Jangan ada menyimpan kebencian, jangan ada menyimpan kemarahan, jangan ada menyimpan dendam. Biarkan hati kita bersih sehingga berkat Tuhan secara sempurna boleh kita terima dalam hati kita. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau saat ini Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, mengingatkan ada yang belum selesai dengan Tuhan, ada yang belum selesai dengan sesama. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Jangan Kau ingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Bapa. Muratakararabastikirarabasyande.
Yarala maharata karadabas dikiralabas shema. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Marilah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Yarala basyakara bayarala basikirara shande. Yarana masikirara basikirara basyakara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mereka yang berbeban berat, Engkau angkat beban mereka Tuhan. Mereka yang butuh kesembuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang butuh pertolongan, Engkau yang tolong Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka yang butuh hikmat-Mu, Engkau berikan hikmat surgawi Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini diberkati. Kami percaya mereka akan keluar sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, ujian yang Kau berikan buat mereka
adalah untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat karya-karyamu dalam hidup kami. Buat rancanganmu dalam hidup kami. Buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Ulanglah dan bawalah berkat 5 gadis bijak, berkat hikmat sorgawi, berkat kekuatan Roh Kudus, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, dan bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sebagai orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.